Siapa sih yang mau menderita? Siapa sih yang mau memikul salib? Daging akan selalu mengatakan, lepaskan salibmu, nikmati hari ini, fugamundi, nikmati dunia ini, kejarlah kenikmatan. Tetapi apakah itu satu kebenaran yang sungguh-sungguh kita inginkan? Rasa-rasanya tidak. Ada sesuatu kebenaran yang lebih dari sekedar menikmati dunia ini, memberikan kesenangan untuk kemanusiaan kita. Ada yang lebih dari situ. Kalau kemampuan kita untuk mencari sesuatu yang lebih dari menyegarkan badan kita, duniawi kita, itulah yang disebut sebagai kebahagiaan yang lebih rohani. Allah yang menyelami hati sanubari manusia mengetahui maksud Roh Kudus, sebab Roh Kudus berdoa untuk umat Allah sesuai dengan kehendak Allah sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersamamu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi. Kita berkumpul kembali dalam perayaan Ekaristi kita untuk senantiasa mendengarkan sabda Tuhan, dan semoga menjadikan kita untuk semakin bisa mengenal apa yang dimaksud oleh Allah dalam kehidupan kita, yang tidak setiap kali kita memahaminya dengan baik. Perjuangan setiap murid memahami bagaimana yang dimaksud oleh guru itu merupakan bagian dari perjuangan kita juga sebagai orang-orang beriman, murid-murid Kristus di zaman sekarang ini. Mengawali perayaan Ekaristi pada pagi hari ini, marilah pertama-tama kita mengakui di hadapan Tuhan akan segala keterbatasan kita memahami kehendak Sang Guru, dan terkadang membuat kita menjadi jatuh dalam dosa, lalai dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang diperkenankan kepada kita. Marilah di hadapannya kita hening sejenak mengakui segala sesuatu tersebut, supaya kita layak melanjutkan peristiwa suci ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Dan semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Saudara-saudari yang terkasih, kalau Anda ditanya, mungkin jawabannya variatif. Perjuangan apa yang telah Anda lakukan menjadi seorang Katolik? Apa yang dikatakan Tuhan Yesus, berjuanglah untuk masuk ke jalan yang sempit itu. Andaikan jalan yang sempit itu menjadi seorang Katolik, menjadi seorang murid Kristus, perjuangan apa yang kita sedang usahakan, yang telah kita lakukan, dan yang akan kita hadapi dengan menjadi seorang Katolik? Apakah Anda mau berjuang untuk mempertahankan iman sebagai seorang Katolik, mempertahankan panggilan menjadi seorang Katolik, atau menganggap iman sebagai sesuatu komplementari yang bisa menambahkan, sifatnya yang tambahan aja, atau sesuatu yang ya kalau banyak orang bergabung, ya saya bergabung ke situ, saya ini, tapi kalau tidak, saya mundur dengan sendirinya. Pandangan terhadap iman, apakah sesuatu yang penting, apakah sesuatu yang melengkapi, apa sesuatu yang bisa ditambal, merupakan jaminan, atau bukan jaminan, merupakan sesuatu yang menunjukkan seberapa besar saya memperjuangkan panggilan menjadi seorang Kristiani, menjadi seorang Katolik. Kalau kita lihat sejarah gereja, sebelum tahun 310 di Roma, kekristenan dipandang sebagai yang melawan negara karena bertentangan dengan keyakinan para kaisar Romawi dan juga negara pada waktu itu. Lalu semua orang Kristiani kalau tidak mau meninggalkan kekristenannya akan dikejar-kejar, menjadi makanan binatang buas atau dibunuh. Tetapi oleh karena itu, ketika orang Kristiani diketahui konsekuensi yang begitu besar, tidak sedikit orang Kristiani yang meninggalkan imannya. Baru setelah tahun 310 ada namanya peristiwa Edicta Milano. Edicta Milano suatu putusan dari Kaisar Konstantinus, ya ibunya Santa Helena, yang kemudian menjadi Kristiani, lalu menjadikan kekristenan sebagai agama
resmi. Agama resmi artinya tidak lagi terlarang, tetapi sudah menjadi agama yang sudah aman untuk melaksanakan segala peribadatan dan kegiatan-kegiatan keagamaannya. Lalu banyak orang kemudian menjadi Kristiani, termasuk mereka yang meninggalkan awalnya itu, meninggalkan itu, lalu masuk dalam gereja. Ya mungkin seperti yang dikatakan Tuhan Yesus, ada orang yang mau sungguh-sungguh berjuang dan mau mengorbankan nyawanya seperti para martir. Kalau kita lihat di ikon-ikon gereja atau mungkin dalam media-media rohani, bahwa setiap martir pada waktu itu, katakanlah pada waktu sebelum ada Edikta Milano itu di Roma itu, banyak orang Kristiani dimasukkan ke suatu Koloseum yang sekarang di Roma, bangunan yang sangat luas itu, lalu mereka diikat di situ, dimasukkan binatang-binatang buas lalu dimakan di situ. Termasuk juga Santa Lucia dan santo-santa yang lain. Tetapi ada juga yang mau meninggalkan iman. Tidak banyak juga yang mau mengorbankan nyawanya, seperti yang dikatakan Tuhan Yesus. Berjuanglah masuk ke lorong yang sempit itu. Suatu pernyataan simbolik yang mengatakan bahwa iman itu harus sesuatu yang diperjuangkan dan harus mau mengorbankan sesuatu demi iman. Mengapa? Karena iman itu kita anggap sesuatu yang sangat penting dan fundamental, dan kita mau berjuang untuk itu. Sementara ada juga pandangan bahwa iman itu sesuatu yang mungkin nanti aja kalau ada muncul penderitaan saya nggak mau menerimanya. Seperti yang tadi yang saya katakan, banyak meninggalkan kekristenan hanya gara-gara takut nanti nyawanya hilang dengan identitas sebagai seorang Kristiani. Atau menjadi lebih jelas bagi kita kalau kita perhatikan ikon pelindung paroki kita, Santo Stefanus. Kalau dilihat gambarnya itu gambar seorang diakon, lalu ada batu di kepala sama di dahinya. Menunjukkan kisahnya itu merupakan kisah seorang martir yang rela mau dikorbankan nyawanya karena melihat iman akan Kristus sebagai yang benar, yang diperjuangkan. Jadi dia tidak berpikir dua kali seandainya pun ia mengorbankan nyawanya untuk imannya itu. Berjuanglah memasuki lorong yang sempit itu. Para murid ada murid yang mengatakan, Tuhan, mengapa orang sedikit diselamatkan? Ya, sedikit ini bukan berarti jumlah yang sungguh-sungguh bisa kita lihat 1 dibandingkan dengan 1000, ya sangat sedikit. Atau 100 dibandingkan 100.000, dibandingkan dengan jumlah yang sedikit. Bukan seperti itu perkiraan orang yang diselamatkan yang mau dimaksudkan Tuhan Yesus. Yang dimaksudkan Tuhan Yesus dengan pernyataan murid itu, sedikit yang diselamatkan, ialah betapa tidak mudahnya orang mau berjuang untuk sesuatu yang penting. Kadangkala yang membuat orang tidak bisa mau berjuang demi iman atau menganggap iman bukan sesuatu yang penting oleh karena ketidaktahuan. Ketidaktahuan menjadi penyebab utama menurut saya orang tidak mampu berjuang untuk sesuatu yang benar dalam agama Kristiani. Sementara itu pihak-pihak yang lain, termasuk juga kelemahan-kelemahan kita, ketidakmampuan untuk melakukan sesuatu yang melihat bahwa ada sesuatu yang penting dalam iman Kristiani, menambah ketidaktahuan itu menjadi semakin besar. Oleh karena itu semakin besar lubang untuk merasa tidak apa-apa, boleh ini, boleh itu, boleh ini, boleh itu, menjadi sangat manusiawi. Dia kehilangan aroma kekristenan dalam ketidakmampuan itu. Berjuanglah untuk sesuatu jalan yang sempit itu, karena tidak semua orang memiliki kemampuan untuk ke situ itu. Karena kemampuan untuk itu, seperti yang dikatakan tadi dalam bacaan pertama, itu merupakan buah dari Roh Kudus. Roh Kudus yang memberikan kita kekuatan sehingga mampu berjalan di tempat yang sempit itu. Karena kalau kedagingan mengatakan kepada kita, siapa sih yang mau menderita? Siapa sih yang mau memikul salib? Daging akan selalu mengatakan, lepaskan salibmu, nikmati hari ini, fuga mundi, nikmati dunia ini, kejarlah kenikmatan. Tetapi apakah itu satu kebenaran yang sungguh-sungguh kita inginkan? Rasa-rasanya tidak. Ada sesuatu kebenaran yang lebih dari sekedar menikmati dunia ini, memberikan kesenangan untuk kemanusiaan kita. Ada yang lebih dari situ. Kalau kemampuan kita untuk mencari sesuatu yang lebih dari menyegarkan badan kita, duniawi kita, itulah yang disebut sebagai suatu pernyataan atau kebahagiaan yang lebih rohani. Iman masuk dalam kategori itu. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, semoga bacaan Injil hari ini mengingatkan, meneguhkan iman kita selalu, dan juga menjadikan iman kita sesuatu yang menjadi bagian dari kita berjalan di jalan yang sempit, tetapi
tidak merasa bahwa itu sesuatu yang harus kita lepaskan, sesuatu yang harus kita tinggalkan, tetapi merupakan sesuatu jalan kita bersama dengan Allah menuju jalan yang sempit itu demi keselamatan kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Roh membantu kita dalam kelemahan-kelemahan, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Tuhan bersamamu. Semoga kita semua, mereka yang kita doakan dan intensikan, setiap perjumpaan dan pelayanan kita sepanjang hari ini memperoleh berkat dari Allah yang Maha Kasih, Maha Penyayang, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Kita semua diutus untuk tinggal dalam damai Tuhan. Amin.